Selamat malam guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Om Jen lagi di rumahnya Pak Haji Purwanto. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan. Ini kebetulan Pak Haji Purwanto itu teman bercanda Om Jen, teman main Om Jen, teman belajar Om Jen, dan teman balak gonjakan lah buat Om Jen mah. Tapi kali ini Om Jen tidak akan bercanda karena datang ke sini Om Jen sengaja ke rumah Pak Haji Purwanto yang biasa Om Jen itu panggilan akrabnya Bos Ipung, itu terkait dengan peristiwa yang sangat memilukan, peristiwa yang sangat justru membuat hati kita susah diceritain. Masih belum lupa ingatan kita peristiwa di Garut, belum lupa ingatan kita peristiwa di Bandung, dan kini terjadi peristiwa itu di Purwakarta. Terjadinya dugaan pencabulan yang dilakukan oleh oknum ustadz, oleh oknum guru ngaji, oleh oknum tenaga pengajar terhadap anak didiknya, terhadap santrinya yang sekarang lagi viral di Purwakarta. Nah, kenapa Om Jen konsen terus membicarakan hal ini? Om Jen datangin TKP, Om Jen datangin para korban. Itu karena Om Jen berikan perhatian khusus terhadap ini. Kalau urusan hukum kita serahkan pada pihak kepolisian, pada yang berwajib ya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi Om Jen lebih pada melihat pada sisi tercorengnya dunia pendidikan, tercorengnya dunia hukum, dunia pendidikan, dan saya pikir kejadian ini bisa jadi bukan hanya di sana, bukan hanya di Majlis Taklim Tauhid, bukan hanya terjadi di tengah Sadopan, bisa jadi kan, tidak menutup kemungkinan. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan itu sebenarnya? Serius nih, kita mau ngomongin apa serius. Biasanya kan bercanda kalau ketemu dia, ini serius, ini masalahnya serius. Iya, sebenarnya ini kan fenomena seperti ini itu bukan hanya terjadi di kita, di beberapa tempat, bahkan di tempat-tempat lain di luar negeri juga sama, karena kecenderungan orang dewasa kemudian yang mempunyai dominasi yang begitu kuat dan dia mempunyai perilaku yang menyimpang itu, ya salah satunya bisa disalurkan oleh dia lewat orang-orang yang merasa lemah gitu. Jadi ini sebenarnya fenomena ini itu banyak terjadi. Kemarin kan di Bandung, itu sangat masifnya itu, kok korbannya begitu banyak. Mengapa gitu ya? Nah, ini dapat kita lihat bahwa kebanyakan kasus-kasus seperti ini itu dilakukan oleh orang-orang terdekat. Oleh orang-orang terdekat, dan orang terdekat itu biasanya mempunyai dominasi yang begitu besar. Apakah itu dominasi pengaruh atau karena doktrin segala macam, itu biasanya itu cenderung mempunyai, kalau orangnya nggak benar itu cenderung menyelewengkan gitu. Sehingga ini bukan hanya terjadi di majelis seperti itu bisa terjadi di keluarga. Misalnya dari orang tua ke anak, dari orang tua ke anak tiri, dari kakak ke adik. Itu fenomena seperti itu dikarenakan si korban selalu merasa menjadi pihak yang lemah gitu. Dan bisa jadi antara anak ke ibu, bisa, itu kita bisa dengar, bisa ya, karena dari paman ke keponakan, dari bapak ke ayah, dari bapak ke anak, bisa istrinya nggak ada. Iya, dan itu beberapa kasus itu seperti itu. Jadi selalu dilakukan oleh orang dewasa yang merasa dominan, merasa bisa mempengaruhi
melakukan apapun gitu. Dan ini yang harus diwaspadain. Jadi kalau kita lihat lembaga seperti itu kan lembaga yang dianggap oleh kita paling aman. Lembaga pendidikan, pendidikan juga pendidikan keagamaan, gitu. Itu kan menjadi tempat yang paling aman sebenarnya seharusnya, dan dianggap oleh kebanyakan orang menjadi tempat paling aman. Kan menjadi ironis. Keluarga, dan banyak terjadi di lingkungan keluarga. Dan di lingkungan keluarga itu kan siapa nyangka itu sebenarnya tempat paling aman. Dan kejadian-kejadian seperti ini yang biasanya itu susah untuk diketahui, susah untuk diungkap, susah untuk dibongkar. Kalau tidak ada pengakuan. Tidak ada pengakuan atau ada kejadian yang memang yang kejadian yang kemudian membuat orang itu curiga gitu. Biasanya mulus-mulus aja gitu. Berarti nggak ada tempat aman dong ya? Iya, sebenarnya kalau Ya kan tempat paling aman di tempat kayak gitu ini sekarang udah kejadian seperti itu, berarti kan kita kemana lagi mencari tempat paling aman? Kan dulu itu kan kalau kita merasa terancam ya, tempat yang aman itu kan di terminal, di pasar. Nah kalau sekarang rumah, tempat lembaga pendidikan, terus terjadi apa yang fenomena yang sekarang, berarti itu susah. Itu tempat aman mana lagi gitu? Jadi semua orang menjadi ancaman buat kita. Iya, dan itu yang harus menjadi kewaspadaan. Kewaspadaan bagi semua orang tua, kewaspadaan bagi para pengambil kebijakan. Itu makanya dalam pendidikan modern, dalam upaya kita melindungi gitu ya, melindungi hak-hak seseorang itu kalau di tempat-tempat yang udah dianggap oleh kita maju, itu kita memegang anak aja udah nggak boleh. Di foto memotret anak aja gitu ya, memotret anak tanpa izin itu nggak boleh, gitu. Nah ini yang harus diwaspadai oleh para pengambil kebijakan, oleh para orang tua terutama, bahwa semua itu orang-orang terdekat itu sesungguhnya bisa menjadi ancaman gitu untuk anak-anak gitu. Jadi dan itu susah, dan tadi disampaikan ini mungkin nggak ada tempat lain yang seperti itu. Kan kita menjadi pertanyaan, mengingat beberapa kejadian itu ya berada di tempat-tempat yang justru oleh kita dianggap aman. Terus itu kan kemarin itu yang saya lihat ya, ada seorang yang menjadi korban ya, dia cucunya segala macam, dan itu orang yang paling pertama marah pada saat itu kan. Nah ketika dia marah, ada orang yang protes. Karena apa? Karena saking mengkultuskannya itu si guru ngaji. Dan ternyata orang menurut pengakuannya bahwa orang yang protes itu adalah termasuk menjadi korban. Nah apakah ini ketika pengkultusan itu menjadi jadi sisi negatif, positifnya apa coba kira-kira? Apa tuh? Ya itu kan karena terlalu mengkultuskan kita, jadi kita percaya trust, nitipin anak. Terus kan itu modusnya menurut pengakuan dia kan dipijit tuh, lalu minta dipijitin sama santri perempuan. Ya kan nggak ada pikiran orang ketika seorang guru ngaji dipijitin, terus dia melakukan hal yang tidak diinginkan, kan gitu loh. Itulah yang mesti diwaspadai oleh kita gitu ya. Karena sebenarnya kan kalau kita dalamin itu sesungguhnya anak-anak diajar oleh orang laki-laki, apalagi itu udah masuk balik ya, kemudian ada proses belajar mengajar secara intensif seperti itu dengan yang non muhrim, itu tuh sebenarnya kan diantisipasi lah. Apalagi sampai ustadz kok minta dikerokin sama santrinya atau minta dipijitin, itu kan udah melanggar norma-norma agama, juga udah melanggar. Gitu kan, seharusnya itu kalau mau sama anak laki-laki lah. Kalau mau sama anak laki-laki.
Harusnya kan orang udah curiga Seharusnya udah curiga dengan oleh kenapa harus Dan oleh kenapa? anak perempuan Kenapa? dan berkali-kali. Berkali-kali gitu. Kan yang kayak gini apakah orang tua tahu atau enggak? Kan Iya. sebenarnya kayak gini juga harus, itulah peran kita para orang dewasa, para pengambil kebijakan, orang tua harus selalu mewanti-wanti kepada anak-anaknya. Siapapun misalnya nanti dimanapun kalau ada orang megang atau disuruh apapun yang tidak pantas itu harus berani menolak oleh siapapun. Gitu, oleh siapapun. Itu penting itu karena beberapa kejadian itu kebanyakan seperti itu. Karena longgar. Gitu. Terus ya kan bos ibu kan jadi kepala dinas pendidikan. Iya. Untuk mengantisipasi ke depan ya, selain Iya, nanti iya. sebelum saya tanya nih langkah apa untuk penanganan terhadap korban ya. Iya, iya. Nah, antisipasi ke depan ini kebijakan apa yang semestinya diambil oleh pemerintah di saat setelah kita melihat kejadian dan fenomena tadi, seperti apakah sih mestinya sih pengelolaan lembaga pendidikan, terus hubungan antara guru sama murid. Ya, kan ini pendidikannya ada pada jalur non formal dan keagamaan ya. Jadi sebenarnya ini di luar rel kita gitu ya. Tapi kita di tingkat sekolah formal seperti SD, SMP itu sekarang kemarin saya habis diskusi penuh dengan para guru MGBK Kabupaten Purwakarta. Itu bagaimana caranya kita membuat program-program sekolah yang bisa mengantisipasi tindak-tindak pelecehan seksual, kekerasan gitu ya, perundungan. Nah, kita itu akan melakukan upaya mitigasi dan kemudian upaya terapi gitu. Jadi kita akan memberikan layanan-layanan kepada anak-anak didik kita melalui sosialisasi ya, yang tadi saya sampaikan bahwa ada batasan-batasan yang harus diwaspadai gitu, oleh anak-anak gitu. Kemudian kita akan melakukan mitigasi dengan sistem anak-anak itu kita akan bikin agent itu. Jadi kita itu susah juga loh mengetahui anak-anak yang misalnya udah pernah dilecehin sama orang atau belum, atau ini anak punya kegiatan perilaku yang menyimpang enggak, misalnya dia suka tawuran, bergerombol sama kalau kita nanya itu susah Pak. Atau kalau nggak dilecehin juga yang sama pacarnya suka sama Ya, yang satu jenis itu susah Pak. jenis. Nah itu biasanya kita kita banyak informasi itu dari teman sejawatnya, dari peer groupnya. Dan kita itu salah satunya adalah membuat agen-agen penggalian informasi. Dan itu nggak akan diketahui oleh siapapun, bahkan temennya juga nggak tahu bahwa ini adalah agen kita. Itu salah satunya. Selain kita melakukan mitigasi melalui sosialisasi, dan kemudian kita juga akan menyiapkan Itu akan atau sudah terjadi itu agen itu? Ini lagi kalau yang berjalan sudah ada, tapi secara formal kita nanti akan membuat namanya Sekolah Harapan di Kabupaten Purwakarta. Jadi Sekolah Karena Harapan, ini kan itu juga kan yang jadi korban diduga pencabulan oleh gurunya itu kan itu terjadi di lembaga pendidikan non formal. ya, Tapi anaknya itu kan anak-anak yang jadi korbannya itu rata-rata dia bersekolah di lembaga formal. nah ini ada yang di SMP, Iya, ada yang SMP, ada yang di Sanawiyah, SMA gitu ya. SMA, ya. Ada yang sanawiyah kan gitu. Iya. Nah, itu apakah kan perubahan sikap itu anak kan terdeteksi di sekolahan. Terdeteksi. Nah, kenapa misalnya bertahun-tahun itu dari kelas 4 sampai kelas 2 loh. Ya, Ada yang sampai SMA. ya. Nah, itu tidak terdeteksi perilaku anak itu di sekolah itu gimana? Nah, Ini untuk juga, kedepannya. ya kita juga kan mempunyai keterbatasan guru konseling terbatas. Terus guru juga kadang tidak mempunyai kapasitas yang cukup. Makanya kita merekomendasikan kepada itu yang pertama menambah guru bimbingan konseling, terus guru-guru yang ada yang belum mempunyai kapasitas yang cukup, kita akan sekolahkan mereka, akan latih mereka. Jadi kita butuh konselor, maka kita akan secara bertahap menyekolahkan profesi konselor. Guru-guru BK itu akan kita sekolahkan profesi konselornya.
Kemudian kita akan melatih mereka melakukan deteksi-deteksi terhadap perilaku anak-anak. Yaitu upaya kita untuk memitigasi. Jadi kita bisa mengetahui gitu. Kadang-kadang kan juga susah juga. Anak yang sudah digituin sampai yang belum kan saya juga nggak tahu kan, nggak tahu. Susah. Malah orang yang sudah begitu kalau lebih diam ya. Kan iya, kan ini juga kan tutup ya. kasus ini terbongkar karena temannya cerita ke temannya kan. Itu cerita teman-teman ke teman itu penting untuk kita dalemin. Kayaknya ditanya oleh orang tuanya baru ngaku. Iya. Kan kalau nggak teman anak ini nggak ngaku sama temannya kan nggak akan ketahuan sama orang tua. Betul. Itulah yang terjadi selama ini secara bertahun-tahun nggak ketahuan. Terus itu kan mereka kan pada sekolah lembaga formal nih. Bos. Nah itu penanganannya gimana ini? Jadi apakah kemudian yang pertama bahwa hak anak itu harus dipenuhi dan anak ini harus udah nggak sekolah nih anak. Yang mana? Ya anak-anaknya kan nggak pada sekolah sekarang. Yang mana? Itu korban itu kan nggak mau sekolah dibully. Yang ini kan fokus dari pemerintah, dari kita, dari KPAI dan segala macam itu fokus pada upaya penanggulangan korban. Gimana melakukan terapi healing, mereka kepercayaan dirinya dan mereka harus tetap dilindungi oleh kita. Ya, kan ada yang di sekolah SMP tuh, dia mau sekolah aja dia nggak berani karena katanya dibully terus. Nah ini langkah-langkah pihak sekolah untuk menghadapi ini anak. Ya. Kan nggak sekolah. Ya. Apakah kemudian kita akan ini nanti ada terapi healing, ada. Berarti kan selama terapi ini kan nggak sekolah kan? Nggak sekolah tapi dia nggak akan dikeluarin. Nggak dikeluarin. Hak pendidikannya. Iya, ini dicatat ya. Jadi Neng semuanya nih ya yang nonton YouTube Om Zen para korban yang kemarin kan nanya sama Om Zen. Enggak. Ini nggak sekolah terus gimana katanya karena mau sekolah nggak berani, dibully sama teman-teman. Terus kalau nggak sekolah juga takut nanti ketinggalan pelajaran dan lain sebagainya. Ya kalau sembuhnya cepat, kalau sembuhnya setengah tahun, ya baru sekolah atau 1 tahun, itu gimana? Jadi pelakuan pihak sekolah terhadap itu. Yang jelas biar didengar semua nih semuanya. Yang jelas pemerintah harus tetap melindungi hak anak-anak ini untuk mendapatkan layanan pembelajaran. Nanti akan cari formatnya. Dan anak-anak seperti ini harus tetap dilindungi oleh kita karena dia korban. Dia korban dan kita bisa membayangkan jika kita atau anak-anak kita yang menjadi korban itu. Mereka warga negara, mereka anak-anak yang hak-haknya harus dipenuhi oleh kita. Jadi sekolah tidak boleh mengeluarkan anak ini. Gitu. Layanan pendidikannya harus dipenuhi nanti seperti apa. Kemudian dia harus tetap mendapat layanan pendidikan. Dan itu kan untuk menghindari bullying, bully dari teman-teman, untuk menghindari. Itu bagaimana caranya pihak sekolah, pihak guru tadi konseling untuk menjelaskan pada teman-temannya agar tidak memperlakukan si anak itu menjadi ini ya bahan cemoohan dan ejekan. Ya nanti ada caranya. Ada caranya ya. Caranya. Jadi bagaimana agar kejadian seperti ini itu tidak menjadi bahan olok-olok teman-teman. Gitu. Dan anak ini harus tetap mendapatkan layanan pendidikan. Kan ada satu yang sekolah formal. Iya. Satu orang. Ada berapa? Rata-rata sekolah formal. Yang di SMP kan satu. SMP ada di SMA ya ada juga. Yang lain kan itu yang dari kelas 4 SD juga udah pada SMP. Iya. Artinya mereka nggak ada yang tidak sekolah. Semua sekolah di sekolah formal. Dan kemarin mereka memberikan pertanyaan pada Om Zen. Om Zen berjanji sama mereka, Om Zen akan temui kepala dinas pendidikan meminta jaminan terhadap korban ini. Tapi mereka tetap ingin sekolah kan? Pengen. Kecuali ada satu tuh yang masih tetap sekolah, walaupun dia katanya tetap dibully ya saya nggak kenal dengan. Cuman kan kalau terus-terusan itu terjadi, dia juga akan kemudian terganggu psikologinya, kan gitu. Itu ya ini biar semuanya dengar dan Om Jen sudah penuhi janji Om Jen datang ke kepala dinas pendidikan bahwa tetap semangat. Perjalanan masih panjang, raih masa depan adik-adik semua, jangan pernah
berkecil hati. Semua apa yang terjadi di luar kehendak kita. Doakan dah. Nggak ada anak-anak. teman-teman semua menjadi korban dan jangan pernah berkecil hati. Dan Kepala Dinas Pendidikan sudah menjamin bahwa Hak pendidikan hak tetap pendidikannya akan tetap dilayani. Begitu. Ini Om Jen ngomong serius nih. Dan walaupun agak aneh, Om Jen ketemu Bos Ipung ngomongnya kayak gini. Ini seumur-umur nih Om Jen, karena ini persoalannya sangat serius. Biasanya Om Jen kalau ketemu Bos Ipung, Pak Haji Purwanto selalu bercanda, selalu dalam situasi rileks. Nah sekarang agak serius karena jadi dengar sama semua orang. Dan Om Jen sesungguhnya keluar dari hati yang paling dalam, ingin menenangkan dan ingin menjamin dan ingin juga bahwa teman-teman semua yang kemarin mengaku menjadi korban pencabulan itu tetap dia mempunyai jaminan masa depan gitu ya. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi dulu. Oh. Ngejus.